Pontianak dilarang sama itu ya. Ya SD-nya mereka ke Pontianak, bayangkan dari kampung. Nggak ada SD dulu kan, misalnya. Nah, udah jadi kepala kampung kalau tamat SD dulu, tamat SR tuh. Orang pintar dah, ya kan? Jadi pastor tidak mau langsung menjustifikasi, oh kamu berhala, ya tidak. Tidak. Jadi hebatnya pastor dulu itu sama sekarang hebat. Jadi orang-orang yang mau menjadi Katolik itu pelan-pelan lah. Yang penting dia percaya Yesus sebagai Tuhan, baptis kan? Ajarkan doa Bapa kami, Salam Maria, kemuliaan. Nanti anaknya yang sekolah itulah yang akan dididik lebih disiplin. Begitu. Misalnya kalau kayak mama saya harus pergi ke Sambas dulu 1 tahun belajar agama dan SKP, Sekolah Keterampilan Perempuan. Ya kalau ndak hafal doa, ndak dibaptis. Ada kawan mama saya itu sampai 3 tahun ndak dibaptis karena ndak hafal doa pokok. Dari doa malam, doa pagi, wah harus dihafal. Karena dulu kan sistem menghafal. Banyak orang kan ndak bisa baca tulis dulu. Menghafal itu penting. Karena hafalan, apalagi doa Bapa kami, Salam Maria, kemuliaan. Itu doa mengantar kita untuk meninggalkan tubuh kita nanti. Ya. Ya memang doa itu. 1 kali Bapa kami, 3 kali Salam Maria, 1 kali kemuliaan. Ya kan? Jangan sampai lalu kita lupa tuh. Nah, itu menghantar kita untuk menuju ke rumah Bapa. Makanya perintah yang pertama itu menjadi implementasi yang kuat bagi kita. Yang kedua, jangan menyebut nama Tuhan Allahmu tidak dengan hormat. Kita menyebut nama Tuhan Yesus itu kan bermacam-macam. Anak manusia, anak domba Allah, hamba Tuhan, Tuhan Yesus. Gelarnya banyak. Yesus Kristus, Mesias, Immanuel, ya kan? Apalagi gelar Yesus? Ya? Rabi, ya kan? Nabi, ya. Tapi gelar yang termulia adalah gelarnya sebagai Tuhan dan Juru Selamat, Mesias. Makanya dalam Yohanes 1 ayat 1 itu jelas. Jadi kalau orang Katolik belum baca Yohanes 1 ayat 1 itu susah ya. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama Allah dan firman itu adalah Allah. Ya itu. Jadi jawabannya di Yohanes 1 ayat 1 tuh. Ya. Jadi dulu itu kan kegelisahan umat Kristen perdana tentang siapakah Yesus itu. Maka dijawab dengan singkat oleh Yohanes. Yohanes ini adalah murid kesayangan Yesus. Murid yang menyandarkan kepalanya, kalau di dalam lukisan ya. Lukisan 12 para rasul atau perjamuan suci itu kan ada murid yang menyandarkan kepalanya itu. Dan dia mukanya seperti perempuan. Ya. Dan dia itu sepupunya Petrus. Karena dia abangnya Yakobus dan Yohanes. Ya, Yakobus itu saudaranya Yohanes. Dia anaknya Zebedius. Ya. Jadi Yohanes ini 3 murid inti, rasul inti, dan dia adalah murid yang terakhir. Ya, terakhir karena dia pernah direbus hidup-hidup tapi tetap hidup. Nah, dia memberikan kesaksian itu. Kalau Yohanes Pembaptis itu sepupu Yesus. Ya, dan dia juga pertama kali bermurid ya, berguru kepada Yohanes Pembaptis. Nah, jadi Bapak Ibu kalau kita ingin menjawab tentang perintah yang pertama dan yang kedua yaitu. Jadi gelar Yesus itu banyak. Firman Allah, Sang Sabda, ya kan? Nah, ini juga harus dipahami ya. Berikutnya yang ketiga, kuduskanlah hari Tuhan. Ya perintah pertama, kedua dilanggar ya bagaimana mau nyampe ke perintah ketiga? Kalau udah tak mau jadi Katolik lagi, tak mau jadi pengikut Kristus, bagaimana mau pergi ke gereja? Bagaimana bisa dikuduskan? Ya sulit menguduskan hari Tuhan. Setiap waktu, setiap saat kita menguduskan hari Tuhan dengan berdoa. Bagaimana sih cara kita dikuduskan? Berdoa dan menerima sakramen-sakramen. Kalau kita dosa, orang Katolik itu ada sarananya. Dihapus dosa kita. Bukan hanya diampuni, dihapus. Seperti kita berutang kepada raja, lalu raja menghapus dosa kita. Tetapi kalau orang lain itu belum mengampuni kita, dia akan dihukum oleh raja itu. Itulah hal pengampunan. Jadi dosa kita dihapus. Jadi jangan tidak terima sakramen tobat tuh. Kalau saya lihat
lebih 2 tahun nih, yang paling banyak terima sakramen tobat nih ibu-ibu. Nah, bapak-bapak ini, katanya, susah. Apalagi kalau mau ngaku dengan Pastor Pio ya. Enggak lah, imam itu bertindak sebagai Allah. Jadi di kamar pengakuan itu jangan melihat imannya, tetapi Allah. Makanya Bapa kita memanggilnya. Inilah pengakuan saya yang kedua kali. Jujurlah. Masa udah ngaku dosa pun tidak jujur? Ya kan? Dosa-dosa saya adalah yang pertama, ya jelas. Kalau tidak ke gereja, hanya ke gereja sekali ya setahun, Bapak, kan begitu. Itu dosa berat kan? Karena kita melanggar cinta Tuhan. Bukan kita yang dikutuk Tuhan, kita yang mengutuk diri kita. Kan gini, kita tidak ke gereja nih, masa lalu kita tidak senang dengan pribadi pastornya lalu tidak ke gereja. Kita bertengkar dengan pastor tidak ke gereja. Kita nih ke gereja bukan melihat pastornya, kita berjumpa dengan Yesus. Orang Katolik itu sudah berjumpa dengan Yesus. Itulah sakramen Ekaristi. Itulah Yesus. Tubuh dan darah Kristus dikonsengkrat menjadi sakramen Ekaristi. Maka minimal seminggu sekali. Ya, dalam perintah gereja ini nyambung dengan perintah gereja ya. Yang pertama, rayakanlah hari raya yang disamakan dengan hari Minggu. Yang kedua, hadapilah misa kudus pada hari Minggu dan pada hari raya yang diwajibkan, dan jangan melakukan perbuatan dilarang. Itu perintah gereja yang pertama dan kedua. Ada 5 perintah gereja dan ini memang sering dilupakan. Ya kan, fundamental dasar iman kita itu sering dilupakan. Ini nyambung dengan perintah Allah yang pertama dan kedua dan ketiga. Ya kan? Jadi itu mengapa kita dosa berat kalau kita tidak ke gereja 1 minggu. Ya, kecuali, nah ini mohon maaf misalnya, kalau kita berada di kampung, ya kita harus ibadat dong. Ibadat singkat atau doa singkat. Ibadat tidak sulit bapak-bapak, ibu-ibu. Ibadat itu kan dimulai, kalau tidak lagu pun tidak ada masalah kan. Tanda salib. Kemudian doa saya mengaku, Tuhan kasihanilah. Kalau kemuliaan tidak didaraskan pun tidak masalah ya, tapi kalau didaraskan lebih baik. Kalau kita misa harian itu kan kemuliaan tidak dinyanyikan, tidak didaraskan. Lanjut ke doa pembukaan. Kalau memang hafalnya firman Tuhan, pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama manusia ada tinggal, ya kan, bersama kita. Demikianlah Injil Tuhan, terpujilah Kristus. Kalau memang tidak bawa kitab suci. Kalau sekarang bawa kitab suci gampang, di handphone bisa di download, e-Katolik, ya kan? Sekarang nih luar biasa. Lanjut nanti kalau mau doa aku percaya, habis itu doa permohonan. Lanjut lagi, ya kan? Doa Bapa kami, selesai kan? Doa penutup, selesai sebenarnya. Cuman kitanya mungkin harus terbiasa. Nah, selanjutnya ya, karena memang ada yang pertama kali supaya tidak ketinggalan. Ya, pada pertemuan itu juga, pertemuan ketiga dan pertemuan keempat kemarin, ya. Ketiga, keempat itu adalah hormatilah ibu bapakmu. Nah, ini perintah Allah yang pertama, kedua, ketiga, keempat. Ini dibagi perintah Allah, nanti ada perintah untuk sesama manusia. Nah, ini hormatilah ibu bapakmu itu adalah perintah Allah. Maka jelas dalam perjanjian lama, hormatilah ibu bapamu, sayangilah mereka agar lanjut usiamu. Wah, ini. Jadi kalau di dalam perjanjian lama itu begitu. Ada berkat yang langsung diberikan kepada kita ketika kita menghormati ibu bapak. Bukan hanya sekedar tidak melawan, doakanlah ibu bapak kita itu. Ya. Karena Tuhan memberikan ibu bapak kepada kita supaya kita bisa hadir di muka bumi ini. Walaupun bapaknya, mohon maaf misalnya, lalim atau kejam misalnya. Ya kan? Tapi itulah bapak kita dan itulah ibu kita. Ya kan? Kalau yang udah meninggal dunia setiap malam lah didoakan. Ya Yesus yang baik, ampunilah dosa-dosa kami. Ya kan? Selamatkanlah kami dari api neraka dan hantarkanlah jiwa-jiwa ke dalam surga, terutama mereka yang sangat membutuhkan kerahiman-Mu. Ya, doakanlah setelah itu.
jiwa bapak ibunya ya. Jangan lupa malah meluk bini ya, meluk istri ya, ingat kan gitu. Maka nanti digigit sama bapak mamanya nanti. Ya. Jadi berbakti kepada orang tua itu bagi orang Katolik bukan hanya waktu dia hidup. Jangan pula waktu dia mati buat kubur yang bagus. Gila, dulu rumah orang tuanya mungkin 10 juta pun tidak nyampe. Kuburnya sekarang bisa ratusan juta gitu. Karena hanya untuk menjadi simbol kesombongan. Jangan. Ya kan? Nah, memang selalu dipesankan hormatilah ibu bapakmu itu ada agar lanjut usiamu. Bahkan Yesus katakan, ya kan, persembahan kamu berikan persembahan yang bagus-bagus di rumah ibadat, sedangkan untuk ngerawat bapak ibu lalulah titip ke panti jompo. Ironis. Ya, biarlah dia di situ seperti anak-anak mau berak, gak mau kencing. Emang dulu kita berak kencing siapa? Ya enggak? Ya kan? Mentang-mentang dia sekarang pikun. Dulu mungkin kita dianggap anak kecil kan? Sekarang dia pikun kayak anak kecil kan? Ya namanya orang tua, ngomel, ya dia tahu apa yang diomel. Ini biar apa? Pidato ya, pidato kenegaraan kan? Mungkin dia senang pidato kenegaraan. Malah panjang umurnya karena dia pidato kenegaraan. Ketimbang dia tidak pidato, lalu dia hanya diam, terbujur kaku, barulah nangis anaknya. Terlambat sudah kan? Kan banyak orang tua tuh kan maunya tuh dia pidato. Tah apa ya diomongkannya. Piring tidak dicuci pun dia ngomel juga kan? Ya tidak apa-apa. Mumpung dia hidup kan, itulah syukur. Inilah yang banyak diantara kita tidak memahami. Karena kita bakalan tua juga gitu Pak. Jangan-jangan anak kita jolak kepala kita gitu, ya udah, mau gimana? Kalau kita udah tak berdaya kan, udah pakai tongkat, ya kan? Mau pakai motor racing umur 70 ngeri juga ya. Nah, ini mungkin harus dipahami sebagai kontekstasi bagaimana orang Katolik itu menghargai orang tua. Makanya hari Opa Oma Paus Fransiskus itu kan udah lansia, 80 tahun, tapi dia tetap dipakai Tuhan untuk menjadi bapak gereja. Bapak suci loh, ya kan? Kan tidak ditaruh di panti jompo kan, Paus, ya kan? Masih tetap keputusannya kan? Nah ini juga harus dipahami bahwa kita akan menjadi lansia. Sebenarnya ukuran lansia itu 40 tahun ke atas itu udah lansia sebenarnya. Oh kalau zaman dulu kan udah jadi kakek nenek orang 40 tuh. Loh iya, ya. Nggak percaya ya Bapak Ibu kan? Di kampung-kampung dulu kan nggak sekolah. Kalau anaknya sudah tinggi besar dan men, ya kan? Wah udah kawin, ya lah, ngapain lagi kan? 12, 13, 14 ya. Makanya dalam kitab hukum kanonik itu serendah-rendahnya perempuan tuh berusia 14 tahun. Dulu laki-laki 16 tahun. Bayangkan kalau bapak kawin 16 tahun, ibu kawin 14 tahun. Nah, ya kan? Kalikanlah 2. Umur 32 tahun udah kakek nenek dah kan? Iya. Wajar dulu generasi itu bisa sampai ke cucu cicitnya ya. Nenek saya bisa melihat cicitnya kan? Kalau ndak lama waktu itu nenek saya bisa melihat lagi anak cicit itu gitu. Karena memang waktu itu umur 14 dah kawin, ya laki-laki 16. Yang penting bisa berkebun, nebas hutan, udahlah. Badan besar kan? Nah, enggak yang dulu di kampung apalah yang dipikirkan, enggak sekolah. Ya kan? Yang penting bisa makan, bisa menghidupi, bisa berburu, bisa ya buat umak tadi, ladang tadi. Nah, nore getah, ya kan? Kalau memang dulunya kan belum nore getah karena adanya perdagangan makanya ada nore. Ya kan? Nah, tapi sekarang kan tidak mungkin. Rata-rata Bapak Ibu pasti usia ideal ya antara 20 lah, perempuan 20, 21 ya. Karena usia itu menurut dasar hukum itu 21, di bawah 21 harus izin orang tua. Dan sekarang Undang-Undang Perlindungan Anak 18 tahun baru boleh. Tapi pun itu harus izin orang tua. Kalau di bawah 18 tahun ke pengadilan.
Tapi kalau sampai dia itu ketahuan oleh di depan hukum dia dihamili, yang ngamili ini bisa kena pidana. Berat loh, 20 sampai seumur hidup loh. Pidana loh. Nah, ya. Jadi jangan macam-macam Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih. Sekarang undang-undang perlindungan anak dan perempuan itu luar biasa. Ya kan? Cubit istrinya lapor polisi bisa 1,6 bulan. Tergantung, ya kan? Sekedar cubit, lain cubit-cubitan kan begitu. Kalau cubit apalagi nempelengnya tinggal lapor polisi. Dua unsur alat bukti ya, dua alat bukti kan? Tempelengannya dengan baju. Udah, apalagi mengeluarkan darah. Udahlah masuk penjara kena hukum adat. Hukum adat berapa tahil tuh kalau udah mengeluarkan darah tuh. Babi, anjing pasti. Ya udah, ya kan? Ngakurkan lagi ayam, babi. Waduh, makinlah. Gara-gara hanya tempeleng kan. Nah, jadi jangan takut sekarang ibu-ibu ditempeleng, lapornya pengurus adat. Habis duit suaminya. Ya kan? Nggak bisa. Kalau mau hukum positif, suaminya kena. Ya, di rutan kemarin bapak itu karena nempeleng seorang anak 6 bulan dia masuk, padahal anak itu otis, pengacau anjingnya gitu Pak. Dia takut kalau anjingnya gigit anak itu setiap hari ganggu, lalu dia tempeleng, ya kena lah dia 6 bulan kurungan. Ya kan? Jadi anak atau ini tidak bisa sekarang main kekerasan nih. Ya, itu udah delik. Kalau delik umum, apalagi delik aduan lebih kacau kan? Ini baru ya pacaran udah nampar pakai sendal. Aduh. Kalau bapak ibu udah pacaran dulu dibuat nangis sama pacarnya, putuskanlah. Baru ya pacaran udah buat nangis, apalagi nanti kawin kan? Nah ini ya. Nah tapi ya sekarang kita melihat makna keutuhan rumah tangga itu dimulai dari hormatilah ibu bapak kita itu. Ya. Jadi contoh misalnya kekerasan dulu, memang kekerasan tidak masalah. Mama saya mukul saya pakai kastop, yang penting kaki, itu tidak masalah. Kalau sekarang masalah, tidak bisa. Ya kan? Anak yang mukul orang tua kali sekarang ya. Ya kan? Nah, ya karena memang inilah dunia yang beradab. Dunia yang beradab kan? Jadi kalau bapak ibu melakukan kekerasan kepada anak-anak, palinglah ngomel lah level paling ini, ya ngomel lah. Tetapi kalau memaki dan anak-anak itu merasa tak terima, dia bisa ngelaporkan kita gitu. Jadi hati-hati juga memaki kan gitu. Tahap apa yang kita sebutkan kan, maklum lah zaman dulu kan, orang tua pun gitu. Enggak kita marah dengan orang tua ya. Tapi ya sekarang memang berbeda. Dipiralkan oleh tetangganya, habis kita. Kita ingat seorang ibu itu, dia dorong anaknya ke jalan raya karena anaknya terlambat. Jengkel kan, nangis. Kan kena. Langsung diproses kan. Ujung-ujung barulah dia sadar kan. Karena kan emosi sesaat itu bisa fatal. Anaknya minta HP lalu disembelih pula pakai parang. Nah, itu terjadi. Itu di Karangan ya. Si bapak mabuk, minta air panas, anaknya enak tidur, dibangunkan, lalu ngomel anaknya, lalu disembelihnya pula. Nah itulah tadi. Akibat kurang apa tadi? Kurang doa. Kerjanya mabuk. Ya kan? Menghidupi keluarga itu tidak dengan doa. Doa Bapa kami itu kan luar biasa kalau kita makan dengan doa Bapa kami. Ya kan? Berilah kami rezeki pada hari ini dan ampunilah kesalahan kami. Ya rezeki kita cari bisa aja tipu-tipu. Nggak untung tapi untungnya banyak ya kan. Orang dagang nih kan suka nipu-nipu. Rugi lah katanya. Padahal nggak rugi lah. Mana ada ya kan. Kalau rugi jangan jadi pedagang lah ya kan. Pasti untung lah. Nggak mungkin nggak misalnya jual buah jeruk harganya 5.000 jual 5.000, itu namanya pedagang aneh. Bagus. Ya kan? Kecuali barang itu busuk ya kan. Ya pastilah kan. Makanya Tuhan tuh udah tahu kalau kita tuh berbuat sesuatu yang salah. Makanya doa Bapa kami itu luar biasa. Berilah kami rezeki pada hari ini dan ampunilah kesalahan kami.
Karena ada usaha kita yang tidak benar misalnya. Ya. Mungkin. Tapi kalau pekerjaan yang benar diluruskan. Dan ampunilah kesalahan kami seperti kami pun mengampuni kesalahan orang lain. Maka doa Bapa kami itu luar biasa untuk didaraskan dalam menghargai orang tua itu. Nah, ini menghubungkannya luar biasa, ya. Selanjutnya kita masuk ke pertemuan keempat kemarin tentang jangan membunuh. Nah, ini berat nih, jangan membunuh. Kemarin kita lebih fokus kepada aborsi. Banyak keluarga-keluarga melakukan aborsi itu dengan tidak merasa berdosa dan tidak bertobat di hadapan Allah. Itu tadi karena faktor ekonomi. Anak sudah 5, nambah lagi yang ke-6, ya kan? Akhirnya diaborsi. Padahal bisa jadi anak ke-6 yang diaborsi ini bisa jadi presiden. Nah, ini. Tidak bersyukur dia. Ada orang yang sudah puluhan tahun berhidup berkeluarga tidak dikaruniai anak. Ya kan? Kalau memang tidak mau ngurus anak, kasih ke orang yang memang mau ngurus anaknya, kan? Banyak. Beberapa bulan lalu ditinggal anak di Siantan. Di Siantan tuh udah sering orang buang anak. Dulu pernah buang anak di tong sampah. Ketemulah oleh pemulung, udah digigit-gigit dah. Tali plasenta masih. Akhirnya karena udah terlalu lama, selamat, cuman dia cacat. Lalu dia kena DBD, meninggal. Ibu pengasuhnya di susteran itu sangat sayang dengan dia, kan, dengan kakak-kakaknya. Soalnya kan masih bisa bertahan hidup 11 tahun. Ini manusia, kucingnya tidak mungkin lah kita ini, ya. Lain kalau di jalan kita nih aneh, tikus dilindas mobil, biar kok aneh ya. Pola pikir kita nih, Indonesia nih aneh. Coba perhatikan, ular dilempar supaya dilindas. Nggak kelindas nanti dibawa kemana gitu. Maksudnya itu tujuan. Tikus dilindas. Ya kan? Kalau dulu anjing banyak mati di jalan, ya, saya bolak-balik Bengkayang. Sekarang kucing. Kucing itu ada 4-5 ekor karena kucing terlalu banyak memang. Dulu nabrak kucing sial, sekarang enggak lagi. Mana lagi? Ya kan? Ya kan? Karena kucing udah terlalu banyak. Nah, sedangkan kucing aja itu kita tarik. Ada yang memang punya jiwa sosial, karena lihat kucing tuh gelepar-gelepar, diambillah, taruh di pinggir, kan. Ini enggak, disuruh dilindas. Ada anjing dulu saya lihat dilindas sampai sama dengan aspal, karena kontainer ngelindasnya. Padahal kalau kita punya peliharaan, ya, saya ingat dulu ada anjing saya itu, ya, namanya Bobby, warna hitam, ditabrak oplet mati. Lalu mama saya tidak tega mau makannya, dikubur, ya kan? Kalau kita punya peliharaan, khususnya hewan-hewan yang memang mudah, ya, seperti anjing, kan, dikubur, kan? Nah, ini enggak. Bantai tikus di rumah, buang ke jalan, kuburlah. Lihat ular di pangkong, lempar ke jalan. Kita yang panik, apa tuh? Jadi di kota Pontianak ini memang unik, ya. Dan itu tradisi itu dibawa kemana-mana. Tikus dengan dilindas. Emangnya tikus lihat kawannya dilindas takut? Nah, jadi dulu ada yang bertanya, Pak, kalau membunuh babi dosa enggak, Pak? Enggak. Masa kamu membunuh babi dosa? Mencuri babi kamu yang dosa. Oh iya ke Pak, membunuh. Ya bagaimana kamu makan babi hidup? Ya pastilah dipotong. Itu namanya bukan membunuh, memotong. Ya kan? Kan enggak boleh. Kalau bagi orang Yahudi itu enggak boleh makan barang yang masih berdarah itu, kan. Harus dimasak. Dan juga ya seperti itu lah. Yang berdosa pasti mencurinya, kan? Bukan membunuh, kamu tuh mencuri dah. Betul tak kau curi babi itu? Betul Pak, nyuri babi tetangga. Oh itu mencuri dia. Yang dimaksud membunuh adalah membunuh manusia. Termasuk janin yang ada di dalam tubuh manusia. Ya, kita tahu waktu itu heboh di Makassar, ya, seorang mahasiswi, 36 janin ditemukan di dalam kamar kos. Gile gak? Janin siapa yang diaborsi itu? 36.
Ini namanya manusia udah kelewat batas. Ya. Sedangkan kesaksian seorang ibu yang menggugurkan yang aborsi itu karena faktor kesehatan ya, dia traumanya seumur hidup. Dia mikirkan anaknya terus. Padahal itu karena akibat saran kesehatan ya tuh, ya kan? Padahal dia udah punya anak, ini anak yang ketiga. Dia melamun terus, suaminya tidak bisa, psikolog tidak bisa. Dia merasa menyesal gitu, tidak bisa memelihara janinnya, kemudian melahirkannya karena dia hamil di luar kandungan. Maksudnya itu kan harus memilih. Dokter bilang kalau dibesarkan bisa dia hidup, tapi ibu ini bisa mati gitu. Pilihan. Kesehatan itu kan pilihan. Jadi kalau kesehatan dikaitkan dengan dosa sulit ya. Sulit. Kalau menurut gereja ya tetap harus menyelamatkan dua-duanya, apapun resikonya. Tapi kalau menurut kesehatan kan berbeda lagi. Manis milum namanya. Keputusan yang terbaik dari yang terburuk. Wah, itu bahasa kerennya. Contohnya manis milum itu apa ya? Itu tadi. Misalnya dia sudah punya 2 anak lalu hamil di luar itu bukan jangan dikaitkan dengan agama ya, pastilah itu dosa. Tapi tetap harus diakui di depan Allah. Kan pasti ada yang merekomendasikan, suaminya kan tanda tangan kan. Jadi profesi yang paling banyak dosa ini ya profesi di bidang kesehatan, bidang hukum kan. Mana ada pengacara yang mau kalah, hantam terus, ya kan. Nalurinya untuk menghancurkan orang itu seakan-akan orang itu adalah iblis. Nggak ada ya, kalau saya lihat lah ya, yang lagi heboh-heboh nih kan, seakan-akan orang itu manusia paling bejat yang ada di Indonesia gitu. Nggak ada sama sekali celah baiknya gitu. Jadi begini, kalau orang berdosa, kebaikan sebelumnya itu janganlah dihapus. Inilah karena nila setitik rusak susu sebelanga. Dan memang ya itulah tadi, dosa pembunuhan itu memang darah orangnya dibunuh itu akan berteriak-teriak minta keadilan kepada Tuhan. Dan orang yang membunuhnya ya harus menanggung itu seumur hidup. Contohnya siapa? Daud itu menyuruh panglima